kepada kita semua karena kita dapat hadir pada diskusi kali ini. Salawat beriring salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Ketua Umum Beyond Prep Education Indonesia Kanda Muhammad Arman Prasetyanto, yang saya hormati pemateri kita pada malam hari ini Kanda Hendra Eka Saputra SSE MSI EI, yang juga merupakan seorang praktisi ekonomi syariah dan pembina bidang akademik dan kepemimpinan YPE Indonesia. Dan tak lupa yang saya cintai seluruh peserta diskusi yang telah hadir di Google Meet kali ini. Baiklah, sebagaimana yang telah diberitahukan di dalam pengumuman bahwasanya pada malam hari ini diskusi kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat besar, yakni temanya itu adalah refleksi Hari Pahlawan, semangat anti korupsi dalam mewujudkan reformasi sejati. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengutip sebuah kata mutiara dari salah satu bapak bangsa kita, yakni Bung Karno. Bung Karno pernah berkata, "Perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Jika kita melihat sejarah, pahlawan-pahlawan pada zaman dulu mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Tapi di masa kini, penjajah bentuk baru hadir, bukan lagi perang secara nyata, tapi perang dalam hal pemikiran, di mana adanya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuh dari Indonesia itu sendiri, yakni korupsi. Lantas, bagaimana korupsi itu bisa merajalela di Indonesia, dan bagaimana cara kita mengantisipasinya untuk dapat meredakan korupsi itu sendiri. Nantinya akan disampaikan lebih lanjut oleh narasumber kita, Kanda Hendra Eka Saputra SSE MSI. Sebelum saya lempar kepada pemateri, saya juga mengingatkan kepada teman-teman peserta lainnya bahwasanya setelah pemateri memaparkan materinya, nanti akan ada diskusi interaktif antara peserta dengan pemateri dengan memberikan 3 pertanyaan. Jadi nanti setelah pemateri memberikan materinya, ada 3 pertanyaan yang akan teman-teman berikan kepada pemateri untuk dijawab. Baiklah, tidak usah memperlama waktu, mari sama-sama kita dengarkan materi dari narasumber kita, yakni Kanda Hendra Eka Saputra SSE MSI. Kepada Kanda, waktu dipersilahkan. Halo, apa suara terdengar di sana? Terdengar Bang. Oke, baik. Saya ini dulu. Lihat dulu kalau konten nanti kita apalah connect. Konten di sana.
kontek-kontek ya. Ya, Oke, nanti ini karena kita melalui virtual jadi agak susah menampilkannya. Nah, ketika kita berbicara tentang korupsi, tentu kawan-kawan itu pasti mengingatnya adalah antara figur. Itu lembaganya Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian ada tergambar di pikirannya adalah tikus korupsi atau tikus yang merampok uang negara, kemudian adanya kasus-kasus korupsi namun diistimewakan setelah mendapat hukuman pidana atau hakim yang sudah menjatuhkan hukuman kepada mereka, tapi kenyataannya mereka masih bersenang-senang di balik jurusinya. Nah, sesuai pasal 604 revisi Undang-Undang KUHP itu berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara itu dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit kategori 2 dan paling banyak kategori 6. Nah, apa tugas KPK? Kemudian akhir-akhir beberapa bulan yang lalu kita selalu mengingat insiden atas kelemahan KPK itu sendiri. Kemudian kita tahu juga bahwa sebenarnya di dalam undang-undang yang direvisi itu adalah undang-undang yang membuat bahwa hukumannya itu adalah seumur hidup. Namun karena kita di Indonesia ini tidak menerapkan peraturan tersebut, maka bebas pejabat kita dan tidak ada takutnya untuk korupsi. Nah, untuk tugas KPK itu sendiri itu sesuai dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu adanya penindakan, kemudian koordinasi, supervisi, monitor, kemudian pencegahan, dan berikutnya kembali pada penindakan dan sebagainya. Nah, apa faktor dan teori penyebab korupsi itu? Teori korupsi itu diambil dari Jack, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi itu adalah keserakahan. Jelas bahwa manusia itu tidak pernah puas, dan selanjutnya itu adalah kesempatan, di mana kita memberikan peluang besar. Kita lihat pilkada, pilpres itu menggunakan politik yang banyak menggunakan modal dari paslon. Berbeda dengan negara maju bahwa tiap anggaran untuk paslon itu tetap dianggarkan oleh negara, sehingga biaya politik itu sangat minim. Berbeda dengan Indonesia. Nah, itulah yang membuat istilah politik balik modal. Setelah mereka duduk, mereka mencari peluang, mereka semakin hari semakin beringat, itu sangat-sangat membahayakan bagi mereka sendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Kemudian kebutuhan. Nah, kebutuhan ini tentu karena hidup yang serba mewah, sehingga pejabat-pejabat kita kembali kepada tidak puas tersebut. Dan pengungkapan keserakahan ini berpotensi dimiliki setiap orang, termasuk saya dan kawan-kawan. Karena kawan-kawan jika bersikap serakah ingin bertindak atas bangsanya sendiri. Apa yang dikatakan Muhammad Atta, yang disampaikan oleh moderator kita, bahwasanya yang sulit itu adalah melawan bangsa kita itu sendiri. Nah, kemudian ada perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Nah, berdasarkan jenisnya itu ada 3, yaitu gratifikasi, suap dan uang izin, kemudian pemerasan.
Gratifikasi itu semisal saya adalah pejabat di suatu daerah, kemudian Mas Torik itu dekat dengan saya berikan dia pekerjaan. Setelah saya kasih pekerjaan, Mas Torik mengasih saya berupa hadiah, walaupun itu jam tangan. Itu termasuk gratifikasi. Sehingga nanti ke depan kawan-kawan jangan sampai setelah bekerja, karena ya jelas itu melakukan tindak yang tidak dibenarkan. Contohnya itu mungkin Mas Torik punya proyek, kemudian ada temannya dia proyek itu didapat oleh Mas Torik, maka Mas Torik memberi uang licin atau menyuap temannya tersebut. Nah, kemudian pemerasan ini lebih ke wewenang, menyalah wewenang lama menjadi pejabat. Contohnya Mas Torik mungkin pejabat, terus anggotanya diminta belikan ini, belikan itu termasuk pemerasan dan itu juga termasuk tindakan korupsi. Nah, ini yang kita jelaskan tadi sesuatunya pemerasan. Nah, yang kita tekankan di sini adalah kawan-kawan dalam organisasi itu harus mempunyai integritas, kemudian nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan itu harus dihilangkan. Kita mengambil dulu dari integritas. Integritas itu didefinisikan sebagai kesatuan antara pola pikir kita, perasaan, kemudian ucapan kita, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku dari seorang ahli pembangunan integritas itu sendiri. Jadi kawan-kawan, integritas ini lebih mendekatkan kepada individual kita, kemudian iman kita, kepercayaan kita orang beragama, maka kita mempunyai sang pencipta yang selalu akan mencatat amal baik maupun buruk kita, sehingga ke depan kita ini janganlah karena dilihat oleh CCTV di dunia lalu takut, tapi ketika tidak ada di CCTV dunia kita tidak takut, padahal kita sendiri sedang diawasi oleh malaikat-malaikat, kemudian Tuhan yang menciptakan kita. Nah, kemudian adanya nilai-nilai anti korupsi itu sendiri. Kita itu harus berlaku adil, berani, kemudian peduli. Nah, kebanyakan kita ini berlaku adil kepada diri sendiri, namun kepada orang lain itu belum tentu. Kenapa? Karena kita itu masih memiliki sifat yang serakah di dalam kita beraktivitas itu. Nah, kemudian kita dikilafkan oleh harta, tahta dan sebagainya itu, sehingga ketika kita mungkin ada adik nanti sebagai kuasa hukum ataupun hakim. Nah, disinilah kemudian edukasi dan kampanye yang kita laksanakan supaya kita mempunyai sistem yang baik di negeri ini. Dengan UNCAD dan nasional yang tengah disusun KPK itu sendiri. Nah, ini dampaknya di bidang ekonomi, usaha dan sebagainya, lesunya pertumbuhan, aktivitas, dan rendahnya kualitas barang dan jasa kemudian sosial dan kemiskinan, jelas itu mahalnya harga, kemiskinan itu lambat, kemudian terbatasnya akses bagi masyarakat
putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Jadi memang selalu kurang ya melihat tuntutan jaksa itu tidak seumur hidup, tapi sesuai dengan itu sangat prihatin, sangat mengecewakan bagi kita semua. Namun memang kita selalu bilang seperti itu, idealis kan seperti itu. Namun ketika kita itu duduk di hijau, juga posisi seperti itu. Namun kita sudah punya niat yang baik, iman yang tepat, tidak akan kawan-kawan itu duduk di meja hijau kasus tindak pidana korupsi sebagai koruptor. Semoga saja kita dijauhkan oleh Tuhan dari tindakan seperti itu. Nah, ini ada skema biaya sosial korupsi itu, ada biaya implisit korupsi, kemudian biaya antisipasi, kemudian biaya reaksi, kemudian biaya oportunis, implisit korupsi itu sendiri. Nah, ada beberapa hal itu. Implisit itu korupsi terdiri atas nilai uang yang dikorupsi, kemudian antisipasi itu adalah edukasi dan sebagainya, sosialisasi, kemudian biaya reaksi peradilan. Ini kita lihat adanya pelayanan publik tak kunjung membaik, kemudian biaya pendidikan semakin mahal, masyarakat yang kemiskinan makin meningkat, kemudian meningkatnya besaran pajak kita sekarang ini semuanya dipajak, apa-apa dipajak. Itu udah mulai dampak dari korupsi itu sendiri, karena kita lihat seperti kasus Setia Novanto itu sudah beliau, kemudian kasus Hampalang dan sebagainya itu sebagai contoh, sehingga berdampak pada saat ini pemberantasan ini sangat-sangat diprioritaskan. Namun kita melihat pada saat ini ada cara pandang beberapa elemen itu bahwa KPK memang dilemahkan oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan di dalamnya. Baik, mungkin sampai di situ Mas Torek, kawan-kawan semua ada ya. Kemudian kawan kita bilang itu biar bentar gitu kan. Tahu-tahu kita ini karena tidak berintegritas, tidak jujur, tidak amanah, ya udah deh, itu teman gua kok gitu kan. Nah, itu teman saya kok gitu kan. Nah, lalu jadi minum, lalu nggak dibilang, itu sudah salah satu contoh. Walaupun itu teman kita, walaupun itu sahabat kita, tidaknya belum dititipkan dibilang saya nanti izin untuk minum karena saya haus. Nah, itu sudah integritas, itu berani menyampaikan hal demikian. Ataupun sudah terlanjur minum, ya ini sangat-sangat tidak baik sih, karena tidak tanpa izin terlebih dahulu kan seperti itu, kecuali darurat kan. Nah, kalau darurat ya monggo-monggo saja gitu kan, diminum lalu bilang nanti saya minum tadi agak teguk, 2 teguk gitu kan. Nah, seperti itu dia. Jadi adik-adik ini, baik siswa maupun mahasiswa, usahakan ya seperti itu. Karena kalau bukan dari kita, lalu siapa gitu tuh? Siapa yang merubah budaya-budaya yang sekecil itu pun harus diperhatikan. Karena kita tidak akan bisa berubah bangsa ini kalau tidak mulai dari kitanya. Jadi sangat bagus itu. Kalau integritasnya lebih dihargai, maka kejujurannya juga akan lebih dihargai, karena dia sejalan. Nah, seperti itu mungkin Mas.
misalnya untuk pasangan calon pemilihan kepala desa, nah apakah si A dapat dikatakan sebagai penerima suap? Padahal A ini tidak meminta tapi diberikan. Terima kasih. Nah, gimana nih Mas? Oke, baik. Nah, ini apalagi kita di musimnya pilkada itu ya, di musimnya pemilihan. Nah, jadi itu termasuk tergantung kawan-kawan legislatif itu sampaikan, saya tidak minta, kalau dikasih alhamdulillah, tapi saya belum tentu saya memilih. Apa sampaikan seperti itu, jangan nanti uangnya diambil lalu janji oke, saya milih sampean, saya milih dulu gitu kan, tapi tahu-tahu kan itu juga salah satu kejujuran itu. Nah, jangan diambil uang ya. Lalu kalau saya sih juga pernah kayak gini, saya cuma bilang gini, karena saya ingin menjaga integritas saya bilang
ingin sedikit apa namanya pembenahan, saya kirim ke YPA aja mungkin ya. Siap Mas. Mohon nanti kawan-kawan baik yang hadir maupun yang tidak hadir ya bantulah kan gitu kan, karena saya juga ini sebenarnya bilang sama Pak Ketum momen kawan kegiatan YPA apa, Pak Ketum belum ada ya, kebetulan saya juga Desember ini mau mengajukan sertifikasi untuk penyuluh KPK sebagai tangan-tangan apa namanya tangan-tangan di daerah-daerah dari KPK untuk edukasi, makanya kita sekalian edukasikan YPE. Jadi kita ingin ilmu itu berbagi, nanti mungkin Mas Torik bisa berbagi ilmunya tentang apa YPE ini, sehingga kita ini dicetak sebagai output yang betul-betul berkompeten. Jangan nanti ketika udah keluar dari JPN diam aja gitu kan, sama aja, apa bedanya kalian dengan ini kan, mahasiswa yang rebahan di rumah gitu, main HP, main game gitu kan. Nah itu udah sangat kita pikirkan, ini sebenarnya penyakit ini, rebahan ini. Kenapa? Karena dengan budaya yang seperti itu, mana yang cerdas ya tentu dia memanfaatkan situasi. Orang rebahan ya malas, tentu kitanya yang yang kreatif. Coba lihat anak-anak muda, saya senang itu, Mas Lorik udah tahu itu tentang pengusaha-pengusaha di Riau kan. Nah banyak itu. Nah jadi saya senang sekali, apalagi kawan-kawan nanti bisa buka usaha, bisa ya setidaknya mandiri lah untuk masukkan keuangan sendiri gitu kan. Nah itu juga